Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Adapun pokok-pokok kuartalisan adalah sebagai berikut. Pelayanan firman hari ini yaitu pukul 7 dan pukul 9.30. Kebaktian umum dilayani oleh Pendeta Michael Suryajaya. Pukul 9.30 sekolah minggu dilayani oleh guru sekolah minggu. Dan pukul 16 komisi remaja dilayani oleh Pendeta Michael Suryajaya. Pukul 18 kebaktian komisi pemuda dilayani oleh Pendeta Michael Suryajaya. Untuk informasi, diinformasikan kepada umat bahwa pelantikan pengurus Badan Pelayanan GKI Seroja periode 2025-2026 sampai 2026-2027. Yang B, persekutuan Bapelkas akan dilaksanakan pada Jumat 11 April 2025 pukul 10.00 WIB. Selanjutnya C, pemutahiran data umat. Untuk kerapian dan keteraturan administrasi data umat, maka Majelis Jemaat akan melakukan pengkinian data umat dengan cara menghapus atau DKH bagi umat yang sudah lama tidak hadir ibadah di GKI Seroja dikarenakan pindah alamat atau pindah kerja keluar kota atau pindah gereja tanpa atestasi dan atau pindah agama. Untuk informasi lengkap beserta nama-nama umat yang masuk dalam daftar DKH dapat dilihat di Warta Digital dan Mading GKI Seroja. Jika ada umat yang keberatan dengan nama yang masuk daftar DKH dapat menghubungi tata usaha gereja. Yang D, informasi ibadah masa Prapaskah GKI Seroja. Mari kita lihat di flyer. Selanjutnya aksi doa Prapaskah diberitahukan kepada seluruh umat bahwa selama masa Prapaskah akan diadakan aksi doa Prapaskah. Umat dapat menuliskan pokok-pokok doa yang menjadi pergumulan pribadi pada kertas yang telah disediakan di lantai 1. Kertas yang telah diisi dapat dimasukkan ke dalam kotak yang juga telah disediakan. Umat dapat mengisi kertas pokok doa ini setiap hari Minggu Prapaskah setelah ibadah selesai. Pokok-pokok doa yang telah terkumpul akan didoakan di dalam ibadah Jumat Agung. Selanjutnya, perjamuan kudus Paskah 2025. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan sukacita dan penuh syukur, GKI Seroja mengundang seluruh umat untuk merayakan Paskah dengan sakramen perjamuan kudus, mengenang pengalaman para murid Yesus seperti yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 29 sampai 31. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada Minggu 20 April 2025 di kebaktian Paskah subuh pukul 05.30 WIB dan kebaktian Paskah sore pukul 17.00 WIB. Mari kita bersama-sama hadir dalam perayaan ini, mempersiapkan hati untuk menerima anugerah kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta hari ini.
Umat Tuhan, kita nyalakan lilin Prapaskah yang kelima di hari ini. Ingatlah, dengan kesungguhan hati, Yesus memuliakan karya Anak Manusia. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Marilah datang dengan penuh syukur untuk memuji dan memuliakan Yesus. Dialah Sang Anak Domba yang kudus yang memikul dosa dunia. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kuasa memberi putranya yang tercinta.
kita, kasih ilahi yang kudus, ke dalam maut kau tembus, kuasa-Mu tak terhingga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat terkasih, di mata Tuhan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan cinta selalu punya makna. Sekecil apapun itu, Ia tidak memandang rendah. Bagi Allah, segala yang kita kerjakan dapat menjadi alat memancarkan kasih-Nya. Sudahkah kita menyadarinya? Renungkanlah. Umat diberikan kesempatan untuk merenungkan secara pribadi. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami banyak kesempatan untuk berkarya. Namun terkadang kami tidak memakai kesempatan itu untuk menyatakan kasih-Mu. Kami kadang meremehkan karya-karya kecil yang Engkau percayakan. Ya Allah, ampunilah kami insan yang berdosa ini. Baharulilah hati kami agar dapat berkarya dengan tulus. Kobarkan semangat kami agar hidup kami selalu memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.
kasih Allah telah tercurah agar kita hidup dalam pengampunan. Dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-19 dituliskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Mari kita berdoa. Padamu Tuhan kami datang di pagi hari ini. Kami memohonkan pertolongan Tuhan untuk kami bersama saat ini akan membaca dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan. Mohon penyertaan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang akan membacakan bagian-bagian firman Tuhan. Mohon penyertaan-Mu untuk hamba-Mu saat ini dalam membawakan perenungan akan firman Tuhan. Biar setiap kata-kata yang terucap dari mulut kami, semuanya terjadi hanya karena penyertaan-Mu saja untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menolong kami bersama hidup dalam kehendak Tuhan. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, menyambut sabda-Mu. Ini doa kami naikkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 43
ayat 16 sampai ayat 21. Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan yang membuat jalan melalui laut dan lintasan melalui air yang dahsyat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga pasukan yang gagah perkasa. Mereka berbaring tidak dapat bangkit lagi, mereka mati dipadamkan bagaikan sumbu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14. Jika ada orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kukatakan, aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun, Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari Minggu ini kita diajak untuk melihat sebuah kisah yang akan cukup membuat kita nggak enak mendengar barangkali. Bacaan Injil kita menceritakan tentang bagaimana Yesus datang ke rumah Lazarus. Lazarus, Marta, dan Maria, kenal ya 3 orang ini ya. Ada perjamuan, Marta melayani Yesus di situ, Lazarus duduk dekat dengan Yesus. Dan Maria mengambil minyak, kemudian menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu murni. Wah, tampaknya baik sekali ya. Terus kemudian ada sosok Yudas yang muncul dan mengkritik begitu. Satu hal yang perlu dibaca seksama tentang bacaan Injil ini adalah hari ini kita diajak untuk melihat ada tokoh-tokoh yang tersesat walaupun hidupnya dekat dengan Tuhan Yesus. Tersesat itu menyenangkan gak sih Bapak Ibu? Enggak ya? Nah, seorang teman saya pernah bercerita pada saya saat dia dan beberapa temannya sedang pergi, ya ini perginya ke Bali begitu ya, dan itu sekitar kejadiannya 7 tahun, 8 tahun lalu. Mereka pergi ke sana mau mengunjungi suatu tempat, mereka menggunakan Google Maps, ya aplikasi navigasi untuk menuntun perjalanan mereka. Dan mereka bertiga berangkat, mereka pakai mobil di sana, sewa mobil. Dan 1 menyetir, 2 pegang HP untuk melihat arah. Jadi dalam mobil itu yang 1 nyetir, yang 2 sudah pegang maps gitu ya, untuk melihat arahnya benar atau enggak begitu. Maka mereka berjalan cukup panjang, cukup lama, dan ada mobil di depan mereka, dan mereka ya ngikut gitulah di belakang mobil itu, karena dilihat loh arahnya sama kok, sambil mereka terus memantau mapsnya mereka. Sampai satu ketika, tiba-tiba mereka berbelok ke jalan yang awalnya cukup besar, kemudian menyempit. Dan ketika jalan itu sudah semakin sempit dan hanya 1 mobil yang bisa lewat, mobil di depannya hilang. Dan gak jauh dari tempat mobil itu hilang, di depan situ ada tempat peribadahan umat Hindu. Mereka tersesat, dan itu bukan tempat yang akan mereka tuju. Dan ketika sudah situasi seperti itu, apa yang harus mereka lakukan? Pada akhirnya mereka mundur pelan. Mobil yang tadi kemana? Nggak tahu. Bisa jadi penduduk lokal, ya memang rumahnya di situ langsung belok masuk rumahnya gitu ya. Atau hal lainnya nggak tahu. Tapi tersesat, seringkali tidak disadari. Dan ketika mereka cek mapsnya lagi, barulah ketahuan, loh arahnya sudah beda. Mereka salah belok dari mana? Dari persimpangan yang sudah jauh sekali di belakang. Pada akhirnya mereka harus mundur pelan-pelan, sedemikian rupa sampai jalanan cukup lebih lebar untuk mereka bisa putar balik. Bayangkan kalau situasi tersesat itu terjadi, ya bukan cuma sesuatu yang bisa terjadi ketika kita cari arah ya. Bayangkan ketika situasi seperti itu, ketersesatan itu terjadi dalam hidup pelayanan kita. Enggak enak ya. Dan belum tentu ketika sadar kita tersesat, kita bisa berbalik. Inilah yang terjadi pada sosok yang namanya Yudas Iskariot. Tapi bacaan leksionari kita tidak hanya menceritakan tentang Yudas Iskariot yang tersesat. Ada 2 tokoh yang tersesat yang diceritakan. Tokoh kedua siapa? Rasul Paulus, yang suratnya kita baca, surat kepada Filipi. Ketersesatan Rasul Paulus di mana? Kita perlu melihat dia orang Yahudi yang benar-benar murni. Dia katakan siapa dirinya. Dia katakan betapa dia mengikuti hukum Taurat. Dan sebutan sebagai Farisi itu sebutan yang prestisius pada masa itu. Berarti apa? Orang yang paham betul apa itu hukum Taurat.
orang yang paham betul bagaimana menafsirkan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama atau Alkitab Ibrani. Mereka orang yang terdidik, orang-orang yang piawai kalau orang bilang. Atau kalau di masa kini kita mengenal ada orang-orang yang berkarunia khusus, dan khusus itu mereka sangat luar biasa di sana. Pandai sekali. Dan Yudas, kalau kita melihat dengan kacamata, oh ini pengkhianat begitu ya. Rasanya kurang lengkap kalau kita tidak melihat bagaimana Alkitab, kisah di dalam Injil, menceritakan Yudas dengan sangat-sangat unik. Dia adalah orang yang dipercaya pegang kas. Bukan orang bodoh yang akan mempercaya orang lain untuk memegang kas. Murid-murid Tuhan Yesus bukan orang bodoh yang sedemikian bodohnya sampai mempercayakan pada pencuri masalahnya. Karena dia murid yang pandai betul. Murid yang berkarunia betul untuk bisa mengatur uang. Murid yang dipercaya memegang harta untuk perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Kita aja di masa kini kemudian sudah melihat catatan dari penulis Injil bahwa dia pencuri. Di masa itu enggak, belum tentu. Belum tentu mereka, murid-murid yang lain juga percaya bahwa Yudas ini yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Yang dipercaya memegang sesuatu yang sedemikian besar, bahkan kata-kata yang dipakai ketika ia menegur Maria menjadi kata-kata yang memang biasa digunakan untuk menegur orang lain ketika mereka menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tanda kutip dirasa tidak memuliakan Allah. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ini kalau pakai perhitungan di masa kini ya Bapak Ibu ya, 1 dinar itu kan upah pekerjaan 1 hari. Anggaplah 1 bulan, ya kita pakai UMR gitu ya 4,5 kira-kira. Maka sehari itu berapa? 180.000. Maka kalau 300 dinar berarti 54 juta. Minyak narwastu yang 1/2 liter itu 54 juta. Dicurahkan begitu saja untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus, dan Maria menyeka kaki itu dengan rambutnya. Rambut itu nggak boleh sembarangan dipegang. Rambut perempuan nih, ini dipakai untuk menyeka kakinya Tuhan Yesus. Kayaknya sih perkataan Yudas ini menjadi perkataan yang normal-normal saja disampaikan. Kok itu nggak dijual aja, uangnya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Rasanya kalau disampaikan oleh tokoh yang lain, bukan Yudas gitu ya, kita merasa nggak masalah ya kata-kata ini ya. Ini teguran yang baik ya gitu ya. Cuma karena kita sudah punya prapaham tertentu tentang sosok Yudas, kita kadang tidak melihat bahwa Yudas pada saat itu pun adalah murid Tuhan Yesus, yang dianggap dekat dengan Tuhan Yesus, yang dianggap mencoba mencari tahu isi hati atau melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan Yesus. Hanya memang Injil Yohanes memberikan catatan, Yudas mengatakan itu bukan karena ia memperhatikan orang miskin, tapi biar minyak itu dijual, uangnya nanti diserahkan, dipercayakan kepada Yudas untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Berarti apa? Yudas itu dipercaya betul untuk membagi-bagikan uang sedekah kepada orang-orang miskin.
Dan itu tidak pernah hanya sedikit. Ia orang yang sangat dipercaya. Ya orang sekarang bilang ya berkarunia betul dia untuk mengerjakan hal itu. Saking hebatnya, saking baiknya, maka orang jadi sangat percaya. Tapi justru di situ kejatuhan Yudas. Dia tersesat justru pada sesuatu yang ia pikir dirinya sangat mampu lakukan. Dan ketersesatan Yudas tidak kemudian berujung pada dia tahu jalan kembali masalahnya. Karena apa? Karena kemudian dalam catatan Injil Yohanes kita bisa melihat Injil Yohanes mencatat Yudas sebagai seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Bahwa perjalanan Yudas yang tersesat itu akan berujung pada Yudas menyerahkan Tuhan Yesus. Sedemikian jauhnya ia tersesat. Dan ketika ia tersesat, kata-kata yang seolah-olah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan memikirkan orang-orang miskin, justru menjadi kata-kata yang dilakukan untuk mencuri kemuliaan Allah. Mencurinya di mana? Ya kita bisa lihat bahwa dalam Injil ini, Maria melakukan itu. Ya dengan sepenuh hati dilakukan saja untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Ini tokoh yang lain yang kita perlu lihat ketika dalam pelayanan ia lakukan sesuatu yang begitu luar biasa. Apakah Maria menghitung kerugiannya ketika ia melayani dengan cara seperti ini? 300 dinar Bapak Ibu, setahun. Pekerjaan selama setahun. Ya orang Yahudi akan berhenti bekerja, beristirahat di hari Sabat. Kira-kira berapa banyak hari Sabat dalam setahun? Ya sama kayak kita ngitung hari Minggu sekarang gitu ya. Kalau 364, 365 berarti sekitar 52 sekian akan tidak bekerja di luar hari raya perayaan yang lain. Maka 300 dinar selalu menjadi identik dengan upah setahun. Tapi Maria berikan itu. Curahkan saja. Enggak ngitung lagi untung dan rugi. Kenapa? Karena dia merasakan betul. Dia dan Marta. Jangan lupakan Marta. Membuat perjamuan, kata siapa murah di masa itu. Mengadakan perjamuan untuk menjamu Tuhan Yesus bukan menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan setiap kali. Tapi mereka lakukan itu. Karena apa? Karena mereka mensyukuri anugerah kehidupan. Loh kok bisa? Iya. Jangan lupakan tokoh yang satu lagi, Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Maka Marta menjamu Tuhan Yesus, Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus karena mereka melihat sendiri, menyadari betapa anugerah kehidupan dalam kebangkitan Lazarus. Jadi anugerah yang sedemikian luar biasa. Maka mereka lakukan pelayanannya, bisa mereka lakukan. Marta dengan perjamuannya, Maria dengan minyak narwastunya. Mungkin gak sih tokoh yang tersesat kemudian menemukan jalan kembali? Masih mungkin kok Bapak Ibu. Kita beralih pada sosok Paulus. Paulus yang pada akhirnya kita kenal sebagai seorang rasul yang mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa di luar orang-orang Yahudi, sudah tersesat sekian jauh. Ia melakukan penyiksaan kepada orang-orang Kristen. Maka ia menuliskan dirinya sebagai penyiksa jemaat. Dan jangan salah paham, gambaran penyiksa jemaat, orang Yahudi yang menyiksa orang-orang Kristen, itu gambaran orang Yahudi yang betapa mereka mengikuti hukum-hukum Taurat. Dan hukum-hukum yang ada di sekeliling hukum Taurat, untuk menunjukkan mereka Yahudi yang taat. Maka bagi Yahudi yang taat, orang Kristen adalah orang-orang bidat,
heretik begitu ya, atau orang-orang yang nyeleweng, maka mereka pantas untuk disiksa supaya kembali jalannya menjadi benar. Tapi Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu yang kuanggap keuntungan, kulepaskan karena Kristus. Ini yang membuat dia menemukan jalan kembali dari ketersesatannya. Ini yang membuat dia berbeda dengan Yudas. Ia mau lepaskan sesuatu yang ia sebelumnya pegang dan pikir ini kebenaran. Dilepaskan karena mau menyambut Kristus. Ia lepaskan sedemikian rupa. Berat ya sih ya berat, tapi ya itu proses yang Paulus jalani. Tidak lagi berpegang pada apa yang dulu harusnya seperti ini. Ya termasuk dalam relasinya dengan orang-orang Kristen kan jelas. Dia sampai jadi penyiksa jemaat kok. Tapi justru dia melepaskan itu semua dan tanda kutip menjadi heretik juga, menjadi seorang bidat juga. Karena ia menyambut dan menerima Kristus. Apa yang dulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Karena itu membuat dia semakin jauh dari Kristus. Dan itu jalan kembalinya dari ketersesatan. Dan ketika ia bisa kembali, ia menemukan jalan kembali itu, justru ia berkarya bukan untuk dirinya lagi. Dan kita mengenal Rasul Paulus tetap dicemooh, dihina sampai akhir hidupnya, diragukan kerasulannya, tapi tetap dia lakukan apa yang memang menjadi pekerjaannya untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Namanya dijelek-jelekin sedemikian rupa, tapi ya sudah. Mana yang ia memfokuskan dirinya untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ia merasakan ketika ia berbalik dari ketersesatannya, justru ia menemukan pemulihan. Pemulihan yang sejati di dalam Kristus. Jadi kalau merasa tersesat dan nggak ada jalan balik, jangan khawatir, masih bisa berbalik saat mau lepaskan segala sesuatu untuk mencari Kristus. Dan ketika berkaitan dengan pelayanan, apalagi hari ini dengan pelantikan badan-badan pelayanan ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cara Marta dan cara Maria menunjukkan sukacitanya dengan melayani Tuhan Yesus, justru menjadi gambaran pelayanan yang diingatkan kepada kita. Pelayanan itu bukan hitung-hitungan. Oh, saya melayani Tuhan kayak gini, saya dapat apa nanti dari Tuhan? Saya merasakan apa nanti dari Tuhan? Tuhan berkati saya seperti apa kalau saya mau melayani dengan cara seperti ini, dengan bergabung, dengan bersungguh-sungguh ambil bagian dalam pelayanan ini dan itu, Tuhan berkati saya seperti apa? Maaf, pelayanan bukan hitungan. Pelayanan itu rasa syukur yang diwujudkan dengan memuliakan Allah dengan cara yang bisa kita lakukan. Cara yang bisa dilakukan Marta apa? Jelas dia bisa mengadakan perjamuan. Dan yang dijamu bukan cuma Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus tidak datang sendirian. Tidak pernah hanya datang sendirian. Ada buntut-buntutnya. Ya kan? Ada murid-muridnya minimal. Kita hitung dengan skala minimal aja lah. Ada 12 orang murid-muridnya Tuhan Yesus. Belum dengan yang tidak tercatat gitu ya. Ada kita hitung yang 12 aja deh. 13 orang dijamu oleh satu keluarga. Apakah betul itu? Oh ya, cuma bisa menjamu kayak gini. Bisa kok tiap hari, kata siapa. Tapi Marta lakukan itu dengan penuh sukacita. Dan alasannya jelas, ia mensyukuri anugerah kehidupan yang ditunjukkan, dihadirkan dengan kebangkitan Lazarus. Maria dengan meminyaki kaki Tuhan Yesus
Mahal sekali ya, cuma 1,5 liter gitu ya. Dituang aja ke kakinya Tuhan Yesus. Enggak hitung-hitungan dia. Bukan sesuatu yang kemudian, oh nanti kalau saya lakukan ini saya dapatkan lebih lagi dari Tuhan. Enggak. Tapi dia lakukan itu karena dia sudah mensyukuri. Dia sudah tahu anugerah Tuhan itu lebih besar dari apa yang bisa dia berikan. Bisa enggak sih kita beli supaya orang hidup kembali? Mau punya uang sekepok, mau uang tunai sebanyak gedung gereja ini juga enggak pernah bisa. Maka buat Maria ketika ia berikan itu ya diberikan saja karena rasa syukurnya. Menjadi pelayanan yang diberikan karena rasa syukurnya. Ia sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja, ditunjukkan sedemikian rupa. Dan dia enggak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Enggak, pelayanan ya karena mau melayani. Bisa berikan apa ya itu yang diberikan. Dan itu menjadi pelayanan yang tidak memuliakan diri sendiri, tapi memuliakan nama Tuhan di sana. Maria, Marta, dan Lazarus yang turut makan dengan Tuhan Yesus. Lazarus menjadi bukti anugerah Tuhan itu tak terhingga. Dan dia duduk makan bersama Tuhan Yesus. Emang apa pelayanan yang dilakukan Lazarus? Ia duduk bersama Tuhan Yesus. Ia menjadi sahabat Tuhan Yesus. Ingat bahwa ketika Lazarus mati, Tuhan Yesus bersedih. Walaupun menunggu beberapa hari baru kemudian datang ke Betania ya, dan membangkitkan Lazarus begitu ya. Tapi ia sahabat Tuhan Yesus. Orang yang dipanggil Tuhan Yesus sebagai sahabat itu siapa? Selain Lazarus, ya para muridnya kan. Pelayanan Lazarus sederhana. Dia duduk mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan barangkali ia lakukan. Maka Tuhan Yesus memanggilnya juga sebagai sahabat. Dan ini menjadi gambaran ideal pelayanan yang kita dipanggil untuk lakukan. Pelayanan yang membawa kita untuk lepaskan segala sesuatu yang kita pikir paling benar ketika melakukan suatu pelayanan. Lepaskan dulu aja. Jangan sampai kita tersesat karena hal-hal seperti itu. Karena merasa yang kita lakukan sudah sangat baik, maka ini harus jadi sesuatu yang baku, nggak boleh diganti sama sekali, jangan. Itu kayak kita membuat prasasti di tengah gereja. Prasasti yang bukan memuliakan Tuhan, memuliakan diri sendiri. Metode pelayanan bisa berganti, orang-orang yang melayani bisa berganti. Yang tidak boleh berganti adalah pelayanan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan di dalamnya. Untuk memperkenalkan sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan. Disitulah karya-karya insani kita. Jadi karya-karya yang juga Tuhan berkenan di sana. Disitulah kita bisa melihat dan menyadari, ya memang ini karya-karya yang malah dimuliakan. Karya-karya yang menjadi mulia secara sederhana gitu ya, secara otomatis. Karena apa? Karena memang mau memuliakan nama Tuhan di sana. Karya yang bisa kita lakukan. Asalkan kita mau punya kesungguhan hati dan bersedia untuk berbalik kalau-kalau jalan kita sudah tersesat. Amin. Satu doa untuk kita semua.
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya dan dengan sesama dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu Shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat dari GKI Seroja untuk masa pelayanan tahun 2025-2026 sampai dengan 2026-2027. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Pertama-tama perkenankanlah saya membacakan nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik sebagai berikut. Badan Pelayanan Anak, Ketua Saudari Dias Florentina, Wakil Ketua Ibu Mariawati Tiurasi Manalu, Sekretaris dan Bendahara Saudari Sheni Gracia, Bidang Pembinaan Ibu Herni Hembang, Bidang Persekutuan Saudari Fani Ria Tama Anastasia. Badan Pelayanan Dewasa, Ketua Ibu Celi Banuwati Marison, Sekretaris Ibu Sutinem, Bendahara Ibu Laurindawati, Bidang Persekutuan Ibu Dwi Waluyani, Bidang Sarpen Ibu Selasi Noveria Simanungkalit, Utusan Klasis Ibu Laminar Gultom dan Ibu Nurliani Sinaga. Badan Pelayanan Kasih, Ketua Bapak Iwan Setiawan, Wakil Ketua Ibu Dua Mangihut Panjaitan, Sekretaris Ibu Mariawati Tiurasi Manalu, Bendahara Ibu Roslina Sitompul dan Ibu Yuli Sulistianingsih.
Badan Pelayanan Perlawatan, Ketua Bapak Indon Situmorang, Sekretaris Ibu Laminar Gultom, Bendahara Ibu Minar Nur Hayati Situmorang, anggota Ibu Paula Limilan, Ibu Dwi Waluyani, Ibu Selasi Noveria Simanungkalit, Ibu Rumondang Lumban Gaul, Ibu Vetsia Makasunggal, Ibu Tiana Sinaga, Ibu Juna R. Nainggolan. Sekarang saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk berdiri untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara-saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan-badan pelayanannya. Percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan, badan pelayanan anak, badan pelayanan dewasa, badan pelayanan kasih, dan badan pelayanan perlawatan? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Sekarang akan dilangsungkan pelayanan pelantikan, dan setelah mereka bersama dilantik, saya mengundang umat untuk bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan badan pelayanan anak, badan pelayanan dewasa, badan pelayanan kasih, dan badan pelayanan perlawatan, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Mari bersihkan duduk, para pelayan baru menghadap ke arah jemaat. Saudara-saudara pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru, sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Para pelayan baru dipersilakan untuk duduk, perwakilannya dapat tetap berdiri untuk menerima piagam pengangkatan. Ya, untuk ketua badan pelayanan yang baru dilantik diundang untuk maju ke depan untuk menerima piagam pengangkatan. Untuk badan pelayanan kasih perwakilannya, karena Pak Iwannya nggak hadir ya. Kita akan menaikkan doa syafaat, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami sehari-hari.
Dan ketika kami pada hari ini kembali diingatkan dengan bacaan firman Tuhan, betapa mudah sekali kami tersesat ketika kami mengandalkan kehebatan diri kami, termasuk dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami pun dapat tersesat ketika kami tidak mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi hanya mengandalkan apa yang menjadi kehebatan kami, membuat kami semakin jauh dari kehendak-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon pengampunan daripada-Mu ketika kami telah tersesat. Kami mohon penyertaan-Mu untuk kami dapat menemukan jalan kembali, untuk kembali melayani-Mu dengan penuh hati, dengan segenap hati, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga merasakan bagaimana tuntunan Tuhan ini juga hadir dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya saat kami punya hati yang terarah kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, di saat yang sama kami dipulihkan. Hidup kami kembali dikuatkan, dan penyertaan Tuhan juga terus hadir. Kami mohon biar kiranya juga bagi saudara-saudara kami yang telah dilantik pada saat ini menjadi bagian pengurus aktivis badan-badan pelayanan, mereka juga boleh melayani dengan sepenuh hati, dengan sukacita untuk turut serta dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dalam badan-badan pelayanan masing-masing. Kami percaya Engkau juga terus menuntun dan menolong mereka. Biar kiranya juga mereka dengan segenap hati mau melayani Tuhan dan juga berpegang teguh pada komitmen mereka pada hari ini. Kami juga saat ini mau doakan untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam masa-masa pemulihan. Ibu Yulia Trimarianti Tambu Bolon, Ibu Saur Marisi Boruna Baban, Ibu Rostiana Marsaulina Siakian, Bapak Hopen Siregar, Ibu Sri Rudati, Ibu Haryati, Ibu Rosma Elina Limbong, Saudari Tesalonika Simorangkir. Biar kiranya juga setiap saudara-saudara kami ini yang dalam masa-masa pemulihan boleh terus merasakan penyertaan-Mu ya Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Untuk mereka boleh semakin hari semakin dikuatkan, dan keluarga yang mendampingi juga boleh merasakan kekuatan daripada-Mu. Kami mau doakan juga untuk pergumulan-pergumulan yang lain yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu ini, pergumulan dalam kehidupan keluarga, relasi suami istri, orang tua, anak, dengan keluarga besar, dengan saudara. Biar kiranya juga dalam hal-hal ini boleh dirasakan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Pergumulan akan masa depan bagi setiap saudara-saudara kami yang bergumul untuk pendidikan tinggi, untuk pekerjaan, untuk jenjang karir. Biar kiranya juga dalam pergumulan akan masa depan mereka ini juga ada penyertaan Tuhan boleh dirasakan. Bagi saudara-saudara kami yang juga bergumul akan pasangan hidup, bergumul karena situasi yang membuat mereka juga hidup sendiri. Biar kiranya juga kasih-Mu hadir ya Tuhan, penyertaan-Mu pun dirasakan oleh mereka untuk mereka dapat berjalan bersama dengan Tuhan dalam hari-hari mereka. Kami mau doakan juga untuk pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, dalam peremajaan mixer dan speaker, pengembangan GKI Seroja, dalam pojok janji iman pinjaman kasih yang kami lakukan dalam menggalang dana untuk mengganti dana talangan yang telah kami terima dalam pengadaan lahan Seroja nomor 5. Biar kiranya juga dalam pergumulan-pergumulan ini boleh dirasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan hadirkan melalui umat-Mu yang Tuhan tuntun untuk juga turut serta ambil bagian di dalamnya. Kami mau doakan juga untuk pelayanan kami bersama, biar kiranya juga setiap pelayanan yang boleh kami lakukan menolong kami untuk semakin hari semakin rendah hati di hadapan Tuhan, untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang dapat kami lakukan ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membawa sukacita dari Tuhan kepada saudara-saudara kami. Biarlah nama Tuhan yang semakin hari semakin dimuliakan. Dan kami percaya, kalaupun nama kami terlupakan, itu tidak menjadi masalah, karena penyertaan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan boleh dihadirkan oleh pelayanan-pelayanan yang kami lakukan bersama. Kami mau doakan juga untuk bangsa dan negara kami, beserta para pemimpin bangsa, untuk situasi saat ini dalam kehidupan kami bersama, relasi antara satu dengan yang lain, dalam pemerintahan, kepala-kepala pemerintahan, kami doakan biar kiranya mereka berhikmat ya Tuhan untuk mengambil langkah-langkah yang baik dalam kehidupan bersama, pun juga dalam situasi yang terjadi, pergumulan-pergumulan ekonomi saat ini, biar kiranya juga ada pertolongan Tuhan yang boleh hadir di tengah kehidupan kami bersama. Ini Tuhan doa syafaat kami, doa ini kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bumi dan
Allah, kami berterima kasih atas kemurahan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan. Inilah persembahan yang kami bawa, kiranya dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pergilah dengan keyakinan bahwa kita dipanggil untuk menuturkan kasih Allah melalui setiap kata dan karya. Mari tuturkan kembali. Berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Almasih kuasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia dihina, Dia disiksa pedih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Salib, tubuh memar didera, matinya nista dan lain, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa terpancar dalam setiap kehadiranmu. Kiranya terang Kristus bersinar dalam setiap jerih payahmu. Kiranya kekuatan Roh Kudus mengobarkan semangatmu untuk berkarya dan melayani sesama. Kini sampai selamanya. Saat hening sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Terima kasih atas terlaksananya ibadah pada hari ini dan terima kasih juga untuk para pelayan yang terlibat sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.